Breaking tonight, the Justice Department releasing more than 3 million pages of. Mereka yang di dalam kasus ini bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah Presiden Amerika Serikat, mantan Presiden, bangsawan Inggris, miliarder teknologi, Perdana Menteri, pendiri perusahaan raksasa dunia. Nama-nama ini muncul dalam jutaan halaman dokumen yang dulunya tersembunyi. Dokumen yang kini dikenal publik sebagai Epstein Files. Foto, email, catatan penerbangan, undangan makan malam, hingga komunitas pribadi. Dan satu pertanyaan besar pun ikut muncul. Mengapa begitu banyak tokoh yang berkuasa berada dalam orbit seorang pria yang sejak 2008 sudah divonis sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap anak? Mari kita bedah bagian demi bagian. Jeffrey Edward Epstein lahir pada tanggal 20 Januari 1953 di Brooklyn, New York, dari keluarga kelas menengah. Tidak ada latar belakang aristokrat, tidak ada warisan besar, tidak ada koneksi politik sejak ia lahir. Ia tumbuh sebagai anak biasa di lingkungan yang keras dan kompetitif. Namun sejak muda, Epstein dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas secara matematika. Ia diterima mengajar di Dalton School, salah satu sekolah elit di Manhattan. Meski ia tidak pernah menyelesaikan gelar sarjananya, secara resmi ia sudah menjadi anomali pertama dalam hidupnya. Seorang tanpa gelar yang bisa masuk ke lingkungan pendidikan paling eksklusif di New York. Dari sana, jalannya berubah secara drastis. Ia masuk ke dunia keuangan dan sempat bekerja di Bear Stearns. Karirnya menanjak secara cepat dalam waktu singkat. Ia berpindah dari pengajar matematika menjadi pemain dalam dunia investasi bernilai jutaan dolar. Pada tahun 1982, ia mendirikan perusahaan sendiri yang bernama J. Epstein & Co. Menariknya, perusahaan ini diklaim hanya melayani klien dengan aset minimal 1 miliar dolar. Artinya Epstein secara eksklusif membidik ultra high net worth individualis, lingkaran orang-orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Namun hingga hari ini, satu misteri besar tetap menggantung pada kisah ini. Dari mana sebenarnya sumber kekayaan awal Epstein? Tidak ada rekam jejak investasi publik yang transparan, tidak ada catatan IPO besar, tidak ada warisan keluarga, tidak ada penjelasan secara rinci tentang bagaimana ia membangun kekayaan yang tidak mungkin ini. Memiliki townhouse 7 lantai di Manhattan, pulau pribadi di Kepulauan Virgin, peternakan luas di New Mexico, properti mewah di Paris dan di Palm Beach, jet pribadi yang dikenal sebagai Lolita Express. Jaringan sosialnya berkembang luar biasa secara cepat. Ia tidak hadir sekedar di pesta yang elit, ia menjadi tuan rumahnya. Rumahnya di Manhattan menjadi tempat pertemuan ilmuwan terkenal, pengusaha teknologi, politikus senior, bangsawan, akademis ternama. Epstein memposisikan diri sebagai filantropis, donatur penelitian ilmiah, menghubungkan investor dan ilmuwan, Fisher yang biasa membuka pintu ke siapa saja. Ia gemar mengundang profesor universitas, ahli fisika teoritis, dan tokoh akademik untuk diskusi secara privat. Ia mendanai proyek riset. Ia menyumbang ke universitas dan membangun citra sebagai intelektual yang peduli pada masa depan ilmu pengetahuan. Namun di balik itu, ada sistem yang jauh lebih gelap sedang berjalan. Menurut dakwaan FBI 2019, sejak awal 2000-an, Epstein menjalankan jaringan eksploitasi seksual terhadap gadis-gadis di bawah umur. Skemanya sistematis. Merekrut korban melalui janji pekerjaan, membayar mereka setelah melakukan pijat,
mengubah situasi menjadi pelecehan, mendorong korban merekrut korban baru. Banyak korban yang berasal dari latar belakang ekonomi yang rentan. Nama Ghislaine Maxwell muncul sebagai sosok kunci yang diduga membantu merekrut dan mengelola jaringan tersebut. Pada 2006, penyelidikan FBI mulai mengarah serius ke Epstein. Bukti mulai terkumpul, namun yang terjadi kemudian menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah hukum Amerika Serikat. Pada tahun 2007, Jaksa Federal menyepakati Non-Prosecution Agreement, kesepakatan yang menghentikan penyelidikan FBI, menghindarkan dakwaan perdagangan seks tingkat federal, memberikan hukuman menjadi lebih ringan. Epstein hanya menjalani 13 bulan dari hukumannya 18 bulan. Ia bahkan diizinkan keluar penjara 6 hari seminggu untuk bekerja. Korban tidak diberitahu tentang kesepakatan ini. Publik baru mengetahui detailnya bertahun-tahun kemudian. Setelah bebas di tahun 2008, yang mengejutkan adalah ia tidak sepenuhnya dibuang dari lingkaran elit. Sebagian orang menjauh, sebagian tetap berinteraksi, sebagian mengklaim tidak tahu detail kasusnya. Namun jaringan sosialnya tidak runtuh total. Tahun 2019 menjadi titik baliknya. Investigasi jurnalistik membuka kembali kasus lamanya. Tekanan publik meningkat. Jaksa Federal New York kembali mengajukan dakwaan. Epstein ditangkap pada Juli 2019 dan 1 bulan kemudian pada Agustus 2019 ia ditemukan tewas di sel tahanan Metropolitan Correctional Center Manhattan. Secara resmi ia bunuh diri. Namun kamera pengawas rusak, penjaga tidur, prosedur pengawasan gagal. Kematian itu memicu gelombang teori spekulasi dan pertanyaan secara global. Karena jika ia diadili, ia mungkin akan mengungkap jaringan jauh lebih luas. Dan dari situlah kisah ini berubah dari kasus kriminal menjadi skandal kekuasaan global. Jeffrey Epstein bukan hanya seorang pelaku kejahatan seksual, ia adalah simbol pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana seorang yang tanpa latar belakang aristokrat, tanpa rekam jejak finansial yang jelas, bisa masuk ke lingkaran terdalam dari elit dunia dan bertahan di sana bahkan setelah vonis pidana? Itulah fondasi dari seluruh misteri ini. Semua bermula di Palm Beach, Florida. Seorang ibu melaporkan kepada polisi bahwa putrinya yang berusia 14 tahun dibayar untuk memberi pijat kepada Jeffrey Epstein. Ia kemudian berubah menjadi pelecehan seksual. Polisi Palm Beach mulai menyelidiki. Yang mereka temukan bukan satu korban, melainkan pola. Dalam beberapa bulan penyelidikan, mengidentifikasi puluhan remaja perempuan yang mengaku direkrut, dibayar, dan diarahkan untuk merekrut gadis lain. Ini seperti MLM. Skema ini mulai terlihat sistematis. Pada tahun 2006, FBI mulai masuk. Kasus ini naik level. FBI membuka penyelidikan federal atas dugaan perdagangan seks anak di bawah umur lintas negara bagian. Jaksa federal saat itu di Florida Selatan adalah Alexander Acosta. Penyelidikan mengumpulkan kesaksian korban, bukti pembayaran, catatan perjanjian, rekaman komunikasi. Beberapa penyelidik menyatakan bukti ini cukup untuk dakwaan perdagangan seks. Namun pada tahun 2007, Non-Prosecution Agreement, kesepakatan kontroversial, alih-alih dakwaan federal menjadi berat, yang terjadi kesepakatan tertutup. Epstein mengaku bersalah atas satu tuduhan meminta jasa prostitusi. Ia dijatuhi 18 bulan penjara di negara bagian. Namun praktiknya hanya menjalani sekitar 13 bulan. Ia diizinkan keluar 6 hari seminggu untuk bekerja, tidak menghadapi dakwaan federal. Dan yang paling kontroversial, para korban tidak diberitahu tentang kesepakatan ini. Banyak pengamat hukum kemudian menyebutkan ini sebagian pelemahan hukum dalam sejarah kasus pelecehan seksual tingkat tinggi. Epstein kembali bebas pada tahun 2009. 2009 sampai 2018, jaringan tetap bertahan. Meski telah menjadi pelaku terdaftar kejahatan seksual,
Epstein masih menghadiri acara sosial, mengundang ilmuwan dan investor, bertemu tokoh publik, tokoh politik, berhubungan dengan pengusaha teknologi. Sebagian orang memutus hubungan, sebagian tetap berinteraksi, dan sebagian mengakui tidak tahu detail kasusnya. Nama-nama besar muncul dalam catatan penerbangan jet pribadinya. Catatan penerbangan jet pribadi, buku kontaknya, foto-foto sosial, pulau pribadi, Little Saint James tetap menjadi simbol misteri. Pada tahun 2018, investigasi jurnalistik membuka luka lama. Media seperti Miami Herald menerbitkan laporan investigasi mendalam. Mereka mengungkap detail non-prosecution agreement, bagaimana korban tidak diberi informasi, dan bagaimana dakwaan federal dibatalkan. Publik pun ikut marah, tekanan politik pun meningkat. Departemen Kehakiman membuka kembali peninjauan kasus. Pada Juli 2019, penangkapan kedua. Pada tanggal 6 Juli 2019, Epstein ditangkap di Bandara Teterboro di New Jersey setelah kembali dari Prancis. Kali ini dakwaannya lebih berat, perdagangan seks anak di bawah umur, konspirasi perdagangan seks, dugaan jaringan ini sejak awal 2000-an. Rumahnya di Manhattan digeledah. Penyelidik menemukan foto-foto, dokumen, hard drive, uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, paspor dengan identitas yang berbeda, dan kasus ini kembali menjadi sorotan secara global. Agustus 2019, Epstein ditemukan tewas di selnya di Metropolitan Correctional Center Manhattan. Penyebab resminya, ia bunuh diri dengan gantung diri. Namun muncul banyak kejanggalan, kamera pengawas tidak berfungsi, 2 penjaga tertidur, dan memasukkan catatan. Epstein sebelumnya sempat ditempatkan dalam pengawasan khusus karena dugaan percobaan bunuh diri. Spekulasi pun menolak, karena jika persidangan ini berjalan, Epstein mungkin akan mengungkap siapa saja yang terlibat, siapa saja yang mengetahuinya, dan siapa saja yang mungkin dia lindungi. Kematian ini menghentikan proses pengadilan terhadap dirinya. Fokus berpindah ke Ghislaine Maxwell. Ia ditangkap pada tahun 2020. Pada 2021 sampai 2022, Maxwell divonis bersalah atas konspirasi perdagangan seks anak, membantu merekrut dan memfasilitasi korban. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Namun pertanyaan besar tetap menggantung. Jika jaringan ini luas, mengapa hanya 2 nama utama yang diproses? 2023-2026, rilis dokumen besar. Ribuan hingga jutaan halaman dokumen mulai dirilis ke publik. Log penerbangan, email, catatan wawancara, bukti komunikasi, foto perjalanan internasional. Nama-nama tokoh publik muncul dalam berbagai konteks. Penting ditekankan, kemunculan nama dalam dokumen tidak otomatis berarti keterlibatan secara kriminal. Banyak tokoh membantah keterlibatannya, dan hingga kini tidak ada tokoh besar lain yang didakwa berdasarkan dokumen tersebut. Namun rilis ini membuka satu hal yang tidak bisa dibantah. Jaringan sosial Epstein benar-benar luas dan lintas negara. Sampai di sini kita memahami bagaimana kasus ini muncul, bagaimana ia nyaris tenggelam, dan bagaimana ia bangkit kembali, dan bagaimana ia berakhir tanpa persidangan. Namun yang membuat publik terus bertanya bukan hanya kejahatan, melainkan bagaimana seorang terpidana pelaku kejahatan seksual tetap bisa berinteraksi dengan lingkaran kekuasaan dunia. Di bagian 3 nanti kita akan mulai masuk ke siapa saja yang namanya muncul, dalam konteks apa, dan bagaimana mereka meresponnya. Sebelum kita masuk lebih jauh, satu hal yang harus ditegaskan. Kemunculan nama dalam dokumen ini tidak sama sekali membuktikan bahwa ada keterlibatan secara kriminal. Sebagian nama muncul dalam log penerbangan, buku kontak, email, foto sosial, undangan makan malam, artikel berita yang disimpan. Namun publik tetap bertanya, mengapa begitu banyak figur elit pernah berada di orbit Epstein? Mari kita uraikan secara sistematis. Donald Trump. Hubungan Trump dan Epstein diketahui sudah ada sejak 1990-an.
ketika keduanya aktif di lingkaran sosial New York dan di Palm Beach. Beberapa fakta yang tercatat, foto mereka bersama di pesta tahun 1990-an. Trump pernah menyebut Epstein sebagai orang yang menyukai wanita cantik. Trump muncul ratusan kali hingga ribuan kali dalam dokumen, sebagian besar berupa clipping berita lama dan referensi sosial. Namun, Trump menyatakan memutus hubungan sebelum 2006. FBI menyatakan tidak menemukan bukti yang kredibel keterlibatan Trump dalam kasus kriminal ini. Tidak ada dakwaan terhadap Trump terkait kasus ini. 1990-an hubungan sosial, awal 2000-an hubungan yang memburuk. Setelah 2006, diklaim tidak lagi berinteraksi. Bill Clinton diketahui beberapa kali terbang menggunakan jet pribadi Epstein pada awal 2000-an, terutama untuk kegiatan amal di Afrika. Dokumen menunjukkan catatan penerbangan, foto sosial, pesan masyarakat mempertanyakan kedekatan tersebut. Namun Clinton membantah mengetahui kejahatan Epstein. Perwakilan menyatakan ia memutus hubungan setelah dakwaan di tahun 2006. Tidak ada korban yang menuduh Clinton secara langsung. Yang membuat publik bertanya bukan soal dakwaan, tetapi seberapa dekat interaksi sosial itu yang sebenarnya. Pangeran Andrew, inilah salah satu kasus paling berat secara publik. Virginia Giuffre menuduh dirinya diperdagangkan dan dipaksa berhubungan seksual dengan Andrew saat berusia 17 tahun. Andrew membantah, namun ia mencapai penyelesaian finansial dengan Giuffre tanpa mengakui kesalahan. Gelar kerajaannya dicabut, ia mundur dari tugas kerajaan. Namanya muncul ratusan kali dalam dokumen, termasuk email undangan, foto, komunikasi sosial. Kasus ini menjadi dampak reputasi paling besar di antara figur elit. Elon Musk. Nama Musk muncul dalam email tahun 2021 sampai tahun 2023. Dalam korespondensi, ia membahas kemungkinan kunjungan ke properti Epstein. Namun, Musk menyatakan menolak ajakan ke pulau tersebut. Tidak ada bukti kunjungan yang terjadi. Tidak ada dakwaan atas tuduhan resmi. Di sini konteksnya adalah komunikasi, bukan bukti aktivitas yang ilegal. Bill Gates, Epstein diketahui pernah bertemu Gates beberapa kali. Dokumen pun menunjukkan email diskusi proyek filantropi, proposal kerjasama, spekulasi tentang hubungan pribadi. Gates mengakui bertemu Epstein beberapa kali dan menyebutkan sebagai kesalahan dalam penilaian. Tidak ada dakwaan kepada Gates. Namun publik terus mempertanyakan mengapa seorang tokoh filantropi mau bertemu dengan pelaku yang terdaftar. Ehud Barak, mantan PM Israel yang mengakui pernah mengunjungi rumah Epstein, pernah terbang menggunakan jetnya. Ia menyatakan tidak pernah menyaksikan aktivitas yang tidak pantas. Tidak ada dakwaan terhadapnya. Steve Bannon, dokumen yang menunjukkan ratusan pesan teks dengan Epstein hingga 2019, termasuk diskusi politik, rencana proyek dokumenter untuk memulihkan reputasi Epstein. Namun, tidak ada dakwaan terhadap Bannon terkait kasus seksualnya. Richard Branson, email menunjukkan undangan ke pulau pribadinya, diskusi sosial dan bisnis. Branson menyatakan tidak mengetahui kejahatan saat itu. Menyesali interaksinya, tidak ada dakwaan terhadapnya. Howard Lutnick, catatan menunjukkan pernah mengunjungi pulau Epstein bersama keluarganya. Bertukar komunikasi sosial, ia menyatakan interaksi terbatas dan tidak mengetahui kejahatannya. Putri mahkota Mette Marit mengakui pernah memiliki kontak dengan Epstein. Menyebutkan sebagian penilaiannya buruk, menyatakan penyesalan, tidak ada dakwaan. Pola yang muncul jika kita tarik secara garis besar, banyak interaksi yang terjadi sebelum atau sekitar 2006. Banyak figur menyatakan tidak mengetahui detail kejahatannya. Tidak ada tokoh besar yang didakwa berdasarkan dokumen rilis yang terbaru. Namun jaringan sosial Epstein memang sangat luas dan lintas sektor. Inilah yang membuat kasus ini berbeda dengan kasus kriminal biasa. Ini bukan sekedar predator individual. Ini adalah figur yang berhasil masuk ke lingkaran politik, masuk ke lingkaran bisnis, masuk ke lingkaran akademik, masuk ke lingkaran kerajaan, dan bertahan di sana selama bertahun-tahun. Sekarang pertanyaannya menjadi lebih tajam. Apakah semua orang yang dekat dengannya tahu? Apakah ada sistem perlindungan? Dan bagaimana mungkin ia mendapatkan kesepakatan hukum yang begitu ringan?
Dan apakah kematiannya benar-benar mengakhiri semua jawaban yang terjadi? Di bagian 4 kita akan masuk ke dugaan jaringan kekuasaan, misteri kematian di penjara, dan apa yang sebenarnya terungkap dari Epstein Files. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengganggu. Bukan lagi soal siapa yang mengenal Jeffrey Epstein, bukan lagi soal foto dan email, tapi soal satu pertanyaan yang besar. Bagaimana mungkin seorang yang sudah divonis sebagai pelaku kejahatan seksual anak tetap bisa bergerak bebas di lingkaran elit dunia? Tahun 2006, FBI sebenarnya sudah menyelidiki kasusnya. Bukti dikumpulkan, korban pun ikut bicara. Namun yang terjadi justru mengejutkan. Kasus federal dihentikan, diganti menjadi kasus negara bagian Florida. Lalu lahirlah sebuah kesepakatan rahasia, Non-Prosecution Agreement. Kesepakatan ini membubarkan penyelidikan federal dan Epstein hanya mengaku bersalah atas dakwaan yang ringan. Hukumannya 18 bulan penjara. Tapi bahkan itu pun dijalani seperti tahanan biasa. Ia mendapatkan work release, keluar penjara hampir setiap hari, kembali ke sel hanya untuk tidur. Dan yang paling mengejutkan, para korban tidak diberitahu tentang kesepakatan rahasia ini. Banyak pengamat menyebutkan sebagai hukuman yang istimewa. Pertanyaannya, siapa yang melindunginya? Apakah ini sekedar kegagalan sistem atau ada tekanan dari atas? Setelah bebas pada tahun 2008, Epstein tidak menghilang. Ia kembali ke kehidupan sosial elit, menghadiri pesta, bertemu tokoh yang berpengaruh, tetap memiliki akses, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu tahun 2019, kasusnya meledak kembali. Media mengungkap kesepakatan rahasia itu. Epstein ditangkap di Bandara Teterboro di New Jersey. Kali ini dengan dakwaan federal perdagangan seksual anak secara sistematis. Dunia mulai menyadari bahwa jaringan ini jauh lebih besar dan jauh lebih luas. Namun, hanya ada 1 bulan setelah penangkapannya, Agustus, Epstein ditemukan tewas di sel tahanan di Manhattan. Penyebab resmi, bunuh diri. Tapi banyak hal terasa janggal. Kamera pengawas tidak berfungsi, penjaga tertidur, dan prosedur keamanan yang dilanggar. Dan satu fakta yang tak bisa diabaikan, Epstein adalah orang yang mengetahui terlalu banyak nama, terlalu banyak rahasia, terlalu banyak koneksi. Kematiannya bukan menutup kasus, justru membuka spekulasi yang jauh lebih besar. Apakah ini benar-benar bunuh diri? Atau ada yang takut ia akan berbicara secara lantang? Satu hal yang pasti, ketika seorang dengan jaringan global seperti itu meninggal sebelum persidangan dimulai, banyak pertanyaan ikut terkubur bersamanya. Dan disitulah misteri menjadi lebih dalam. Selama bertahun-tahun, kisah Jeffrey Epstein seolah hanya berputar di New York, Florida, dan pulau pribadinya di Karibia. Namun setelah jutaan dokumen dirilis, peta itu berubah. Asia muncul berulang kali, bukan sebagai latar belakang, bukan sebagai transit, namun sebagai bagian dari sebuah jaringan. Dalam catatan penerbangan, Jakarta dan Bali tercantum lebih dari sekali. Log penerbangan menunjukkan rute Amerika Jakarta sampai Bali. Catatan ini penting karena setiap penerbangan mencatat tanggal, waktu, rute, dan kadang nama penumpang. Bali bukan sekedar destinasi wisata, ia menjadi titik dalam pola mobilitas. Dan ketika sebuah nama muncul dalam flight log, pertanyaannya otomatis muncul. Siapa yang ikut? Berapa lama? Untuk tujuan apa? Salah satu email yang banyak dibahas berasal dari Bill Gates. Dalam email itu, ia menulis bahwa ia tiba di Jakarta, memiliki transit 2 jam, lalu melanjutkan ke Bali dengan maskapai Indonesia. Email ini sendiri tidak membuktikan pelanggaran apapun. Namun dalam konteks Epstein Files, setiap detail perjalanan dibaca secara ulang. Bukan untuk menghakimi, namun untuk memahami sebuah pola sistem global. Lalu muncul foto yang memperlihatkan Epstein dan Maxwell di sebuah toko di desa Batu Bulan, Gianyar, Bali. Terlihat seperti turis biasa, sederhana, santai. Namun ketika foto itu berdampingan dengan ribuan halaman dokumen lainnya,
maknanya pun ikut berubah. Bali tidak lagi netral, ia menjadi bagian dari narasi global. Dan bukan hanya Indonesia. Brunei juga muncul. Ada foto yang memperlihatkan Bill Clinton dan Maxwell berada di sebuah hotel di Brunei. Sekali lagi, tidak ada dakwaan dari foto tersebut, melainkan publik bertanya, apa konteks perjalanan ini? Siapa yang mengatur? Dan siapa yang hadir dalam penerbangan itu? Semakin jauh kita membaca, semakin terlihat bahwa jaringan Epstein tidak terbatas pada dunia barat. Ia lintas benua, ia lintas budaya, dan ia lintas kekuasaan. Lalu muncul sebuah temuan yang jauh lebih sensitif. Sebuah dokumen PDF berlabel tertentu memuat surat dan foto. Salah satu keterangan berbunyi, "Before a group training exercise in Bali." Kalimat itu singkat, namun memicu spekulasi besar. Latihan kelompok apa? Siapa pesertanya? Untuk tujuan apa? Tidak ada penjelasan secara rinci. Namun publik mengaitkan dengan properti Epstein di New Mexico, Zorro Ranch. Peternakan luas yang disebut-sebut sebagai lokasi rencana ekstrim. Dalam berbagai laporan dan kesaksian, Zorro Ranch dikaitkan dengan ide yang disebut sebagai Baby Factory. Sebuah gagasan untuk membiarkan anak-anak dengan tujuan yang tidak jelas dan sangat bermasalah secara moral. Apakah Bali terkait dengan kasus ini? Tidak ada bukti secara langsung, namun dokumen yang ambigu selalu membuka ruang mempertanyakan. Dan kemudian yang paling mengejutkan, pengiriman potongan kiswah. Kiswah adalah kain hitam yang menyeliputi Ka'bah di Mekah. Disulam benang emas, diganti setiap tahunnya. Bagi umat Islam ini bukan sekedar kain, melainkan ini simbol yang suci. Dalam email Februari hingga Maret 2017, seorang pengusaha bernama Azizah Al-Ahmadi tercatat mengatur pengiriman 3 bagian kain yang berkaitan dengan kiswah. Satu potongan disebut berasal dari dalam Ka'bah, satu dari kain luar yang pernah digunakan, dan satu lagi dibuat dari bahan yang sama, namun tidak pernah dipasang. Bagian terakhir dikategorikan sebagai kerajinan agar memudahkan proses ekspor. Seluruh paket dikirim dari Arab Saudi menuju Florida melalui British Airways dan tiba di kediaman Epstein pada Maret 2017. Pada saat itu, Epstein sudah pernah dipenjara, sudah terdaftar sebagai pelaku kejahatan seksual. Namun status itu tidak menghalangi pengiriman simbol religi yang sangat sakral ini. Dalam salah satu email ditekankan bahwa kiswah itu telah disentuh jutaan umat muslim dari berbagai mazhab. Pertanyaan itu justru mempertegas betapa sakralnya benda tersebut. Dari situlah pertanyaan menjadi lebih berat. Bagaimana artefak religius seperti itu bisa berpindah tangan ke seorang figur seproblematis Epstein? Apakah ini legal? Apakah otoritas mengetahui? Atau ini bagian dari jaringan relasi pribadi yang tak tersentuh? Hingga kini tidak ada penjelasan hukum yang final. Namun satu hal yang jelas, jaringan Epstein tidak hanya menyentuh politik dan bisnis, ia menyentuh simbol budaya, simbol agama. Dan ketika simbol suci masuk dalam orbitnya, cerita ini tidak lagi sekedar skandal kriminal. Ia menjadi cermin bagaimana kekuasaan bisa melampaui batas. Dan akhirnya, setelah jutaan halaman dirilis, ribuan nama disebut, ratusan foto dibuka, kita tetap berdiri di satu titik yang sama. Banyak orang yang disebut, banyak yang membantah, tidak semuanya bersalah. Kemunculan nama tidak otomatis berarti keterlibatan dalam kasus ini. Namun satu faktanya yang tak terbantahkan, Jeffrey Epstein tidak bergerak sendirian. Ia berada di orbit kekuasaan dan orbit itu sangat luas. Pertanyaan sekarang bukan lagi siapa yang mengenalnya, namun pertanyaannya siapa yang tahu lebih banyak dari yang terlihat dan siapa yang akan pernah benar-benar dimintai pertanggungjawabannya. Karena ketika seorang pria dengan begitu banyak rahasia meninggal sebelum berbicara di pengadilan, cerita tidak lagi selesai. Ia hanya berhenti di tengah kalimat dan mungkin suatu hari kalimat itu akan dilanjutkan. Pada akhirnya, kasus Jeffrey Epstein bukan hanya tentang satu orang, bukan hanya tentang seorang filantropi kaya
yang menyalahgunakan kekuasaan. Ini tentang sistem, tentang bagaimana kekuasaan, uang, dan akses menciptakan lapisan perlindungan yang tak terlihat. Kita melihat nama-nama besar, presiden, pangeran, miliarder, bahkan sekelas menteri. Sebagian membantah, sebagian mengakui salah menilai, dan sebagian mengatakan hanya kebetulan. Dan memang benar, munculnya nama dalam dokumen bukan berarti ia bersalah. Hukum tetap berdiri pada bukti, bukan asumsi. Namun ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Epstein memiliki akses yang luar biasa. Ia bisa masuk ke dalam istana, ke gedung putih, ke pulau-pulau privat, ke ruang makan para elit politik. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang pernah bertemu dengannya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana seorang pria yang sudah divonis pelaku kejahatan seksual pada tahun 2008 masih diterima di lingkaran kekuasaan. Bagaimana ia masih bisa terbang secara bebas, masih bisa menjamu tamu penting, masih bisa membangun jaringan global. Dan ketika ia akhirnya ditangkap kembali pada tahun 2019, ia meninggal sebelum berbicara di pengadilan. Resmi bunuh diri. Namun banyak bagi orang, itu adalah akhir yang terlalu cepat untuk seorang pria yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Karena jika ia benar-benar memiliki informasi yang sensitif atau rahasia elit, maka kematiannya bukan sekedar tragedi. Ia menjadi tanda tanya. Dokumen telah dibuka, jutaan halaman telah dirilis, namun kebenaran tidak selalu bersembunyi dalam jumlah. Kadang ia tersembunyi dalam detail kecil, dalam email singkat, dalam catatan penerbangan, dalam foto yang tampak biasa. Dan mungkin cerita ini belum selesai, karena sejarah menunjukkan kebenaran besar tidak selalu muncul sekaligus. Ia muncul perlahan, potongan demi potongan. Dan tugas kita bukan menghakimi, bukan menyimpulkan sebelum waktunya, tapi membaca, memahami, dan tidak berhenti untuk bertanya. Karena ketika kekuasaan terlalu dekat dengan rahasia, transparansi menjadi kewajiban. Dan mungkin pertanyaannya yang paling penting bukan siapa yang ada di dalam daftar itu, namun mengapa sistem membiarkan semua ini terjadi selama bertahun-tahun. Kalau lu pengen gue membedah lebih dalam setiap nama, setiap timeline, dan setiap potongan dokumennya, kita akan lanjutkan. Karena cerita seperti ini tidak berakhir dalam satu episode. Ini baru saja dimulai. Kisah-kisah selanjutnya, Epstein selanjutnya akan selalu ada dalam sejarah. Begitu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman sudah like, dan jangan lupa untuk subscribe di channel gue. Terima kasih.